Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak Ismail? Alhamdulillah sehat Pak. Ya, siap untuk ujian komprehensif pada siang hari ini? Insya Allah siap. Oke. Sebelum kita mulai, silahkan Bapak persiapkan kertas dan spidol untuk menulis Al-Quran. Udah Pak. Sudah siap ya? Coba perlihatkan kertas yang kosongnya Pak. Ya, nanti tulisnya landscape ya Pak, dimelintangkan gitu kertasnya ya. Nanti nulisnya. Oke, silahkan Bapak tulis surah Al-Quran yang paling pendek pada Al-Quran tuh ada surah yang paling pendek, ada 3 ayat. Silahkan Bapak tulis ayat 1, 2, dan 3 lah, karena dia pendek. Tahu kan ayatnya Pak? Ya. Yang paling Al-Kausar. pendek itu Al-Kausar. Inna a'tayna kal kausar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Bisa kan Pak? 3 ayat itu pendek tuh Pak, pendek-pendek. Ya Pak. Sudah Pak Ismail? Dalam proses Pak. Atau kalau panjang sampai 2 aja Pak, jangan sampai 3. Inna a'tayna kal kausar fasalli li rabbika wanhar. Inna a'toy. Ya, diperlihatkan Inna. Pak. Belum Pak. Belum selesai Pak. Masih bagian Pak. Ayat 1 ayat aja lah kalau gitu. Gak usah panjang-panjang Pak. Oke Pak. Inna a'tayna kal kausar aja Pak. Kalau 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 terlalu panjang 3 ayat. Sudah? Clear kan Pak? Inna a'tayna kal kausar. Oke, baik. Terima kasih. Kita lanjutkan dengan masih tentang baca tulis Al-Quran. Sekarang Bapak sudah siap Al-Qurannya Pak? sudah Pak. Sekarang buka surah Al-A'raf ayat 180. Itu biasa Bapak ajarkan guru agama itu tentang keberagaman. Itu Bapak kalau ngajar di kelas 4 itu sering tuh Pak. Surah Al-A'raf ayat 180. Silakan dibaca Pak. Yuk, sudah Pak? Sudah, Pak. Silakan Pak. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. Ya, baik. Tambah 1 ayat lagi Pak, ayat 181. Silakan.
Ada apa tidak yang Bapak temukan tajwidnya di situ? Kalau di ayat 81 ada Pak, ada Ya, yang mana? nah, yang Ah, dia itu. Pak, wa mimman khalaqna. Betul. Ya, itu, Pak. Itu, Pak, ya. Ya Jadi Pak. minimal kita sedikit tahu, jangan sampai eh, Hmm. buta lalu gitu. Adalah sedikit-sedikit. Oke, baik, Pak. Kita lanjutkan. Eh, itu telah tadi nilai baca tulis Al-Quran. Kita lanjutkan dengan penilaian simulasi modul ajar. Silakan Bapak mau pilih mau mengajar atau mau membacakan menceritakan tentang modul ajar yang Bapak buat. Bapak kan sudah membuat modul ajar kan? Ya, silahkan ceritakan modul ajar yang Bapak buat. Mulai dari mana, kemana sampai akhir. Jadi sistemnya seperti ngajar gitu Pak maksudnya Pak. Boleh, kalau mau sistem mengajar boleh juga lah. Saya kasih waktu 5 menit terlihat pembukaannya, isi dan penutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar kalian semuanya? Oke, alhamdulillah. Mudah-mudahan kita semua tetap selalu diberi kesehatan sehingga kita dapat selalu melaksanakan aktivitas kita seperti biasa, yaitu belajar mengajar. Oke, eh, sebelum kita mulai pembelajaran, yuk kita sama-sama membaca doa. Doanya pada kali ini yang dipimpin oleh ketua kelas. Ayo, monggo. Silakan anak kami, ketua kelas untuk memimpin doa. Oke, terima kasih atas doa yang telah disampaikan. Selanjutnya, kita sama-sama menyanyikan lagu eh, Indonesia Raya ya, untuk agar supaya kita lebih dekat dengan kebangsaan. Ini dipimpin oleh eh, Putri, Putri, tolong Putri dipimpin lagu Indonesia Rayanya. Oke, terima kasih kepada anak kami Putri yang telah memimpin lagu Indonesia Raya. Nah, jadi sebelum kita mulai pembelajaran, masih ingatkah kalian, anak-anak, tentang pembelajaran minggu yang lalu dan temanya apa ya? Iya, betul sekali. Anak kami eh, Fadlun telah menyampaikan materi minggu yang lalu yaitu tentang Asmaul Asmaul Husna. Apa itu Asmaul Husna? Anak kami Ali. Nah, ya betul. Asmaul Husna itu adalah nama-nama Allah yang baik. Oke, terima kasih kepada anak kami Wisna dan Ali. Selanjutnya, materi kita pada hari ini yaitu tentang tanda bah, tanda usia, tanda balik. Nah, sebelum kita melanjutkan pembelajaran, yuk sama-sama kita perhatikan dulu capaian pembelajaran kita. Nah, capaian pembelajaran kita ada apa saja? Tolong si Ali dibacakan capaian pembelajarannya. Oke, terima kasih sudah membacakan capaian pembelajaran. Selanjutnya, kita ingin tahu tujuan pembelajaran kita. Tujuan pembelajaran kita untuk apa? Nah, sekarang coba Fadlun bacakan tujuan pembelajarannya. Oke, terima kasih kepada anak-anak Fadlun sudah membacakan tujuan pembelajaran. Jadi, itulah tuju tujuan pembelajaran kita. Ya, anak-anakku sekalian sudah dibacakan tadi sama anak kami Padlun. Oke, sebelum kita melanjutkan, yuk kita sama-sama bernyanyi tentang tanda-tanda balik. Apa? Satu, dua, tiga. Tanda balik ada tiga. Nah, serempak ya, serempak. Kita nyanyinya. Itu, itu judul lagunya. Satu, dua, tiga. Oke, terima kasih. Kita sudah sama-sama bernyanyi itu supaya kita lebih bersemangat dalam belajarnya ya. Hmm, jadi itulah materinya. Nah, sekarang perhatikan gambar yang ada di, tuh yang di
ada di papan tulis. Coba Pak sorot pakai InFocus. Nah, lihat gambarnya. Nah, itu adalah tanda gambar eh, gambar berikut itu adalah menandakan apa tanda-tanda dari anak sampai ke dewasa. Nah, selanjutnya tanda-tanda balik untuk anak laki-laki apa? Coba tolong si Ali bacakan. Oke, Ali sudah Cukup membacakan. Pak untuk ya cukup Pak. Silahkan penutupnya Pak. Apa Itu itu? sudah inti, silahkan penutupnya. Eh, itulah tema kita pembelajaran pada hari ini. Sebelum saya tutup, terlebih dahulu, Bapak ingin bertanya tentang tanda-tanda balik tadi. Apakah kalian sudah bisa memahaminya? Oke, tanda-tanda balik untuk laki-laki apa? Terima kasih atas jawabannya. Terus tanda-tanda balik untuk perempuan apa? Oke, terima kasih. Terus kemudian tadi sudah tanda-tanda balik. Sekarang Bapak ingin tanya tentang kewajiban dan larangan dan kewajiban setelah usia balik. Siapa yang berani bisa menjawab? Oke, terima kasih atas jawabannya. Jadi alhamdulillah anak-anak Bapak semua sudah bisa memahami tentang materi pada hari ini yaitu usia balik. Untuk Oke, cukup Pak, cukup Pak. Oke, demikian materi baik. pada pagi hari ini. Bapak akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Terima kasih Pak atas simulasi modul ajar yang telah Bapak laksanakan tadi. Cukup baik, Pak. Cuman karena kita waktunya tadi 5 menit, mungkin masih banyak yang mau disampaikan. Tadi pembukaannya sudah ada, intinya juga sudah ada sedikit, dan ditutup. Itu waktunya 5 menit, Pak. Kalau kita lanjutkan panjang. Sekarang kita tentang penguasaan Bapak di modul ajar tadi. Tadi ada Bapak melaksanakan pembukaan atau pendahuluan. Di pendahuluan itu apa isinya, Pak? Di Apa saja isi di pendahuluan? pendahuluan itu mungkin sebelum mulai pembelajaran ya Pak ya, kita Ya, apa yang biasa dikerjakan? ya pertanyaan jawab dulu Pak, masalah dengan tentang apa tentang kabar anak itu dilanjutkan dengan bacaan doa, seterusnya dilanjutkan dengan eh, mengabsensi Pak. Ya. Ada lagi? Mungkin itu Pak, cukup itu dulu Pak. Ya, lanjut di kegiatan inti. Apa saja yang dilaksanakan? Kalau kita menggunakan kita menggunakan pembelajaran PBL, apa yang dikerjakan? Di Pembelajaran untuk ya, intinya kegiatan inti intinya. kegiatan tadi menyimak menyimak Pak, menyimak daripada video atau gambar yang telah disediakan. Dari situ, dari menyimak video Ya. itu, selanjutnya untuk me, apa ya, menyimpulkan apa yang sudah tertera daripada materi 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 tersebut. Ada lagi? Menjelaskan materi, Pak. Oke, baik. Jadi tadi di pembukaan sudah baik, ada ucap salam, nanya apa kabar. Setelah itu persepsi Pak. Bapak tadi melakukan persepsi di awal tadi waktu simulasi, menanyakan pembelajaran terdahulu itu sudah betul. Habis itu menguatkan kembali apa pembelajaran kita yang terdahulu. Nah, setelah itu baru inti. Di inti itu Pak, apabila kita di PBL tuh bukan hanya menjelaskan. Kita kalau PBL, Bapak tahu apa itu PBL? Pernah dengar? Ada dipelajari kan? Ada, Pak. Cuman apa ya? Apa PBL tuh, Pak? Kepanjangannya PBL itu apa, Pak? eh PBL PBL Problem. Problem Based Learning. Nah, itu apa tuh, Pak? Menurut Bapak apa PBL? Apa pengertiannya PBL tuh, Pak? Pembelajaran seperti apa PBL tuh, Pak? PBL itu apa ya Pak ya? Jenisnya kayak mungkin
me- mencari mencari sendiri Pak soal apa tentang anak tadi berusaha untuk memecahkan sendiri Pak tentang materi yang sudah Iya. diajarin tadi. Ya, PBL tuh problem based learning, berarti anak tuh memecahkan masalah sendiri, Iya, cuman dipandu dengan guru. iya betul Ada Pak. langkah-langkahnya, Pak. Nah, Ada sintaknya kalau di modul itu ada sintak atau langkah-langkahnya. Langkah pertama itu ada orientasi, Bapak menjelaskan dulu itu namanya orientasi. Setelah itu ada langkah berikutnya mengorganisasikan. Mengorganisasikan tuh anak tuh dipecah, dibagi kelompok. bagi kelompok. Nah, dibagi kelompok baru diberi masalah ini kalau pembelajaran misalnya Bapak pembelajaran apa? Akhir balik. Oke, Nah, balik. bisa dikasih pertanyaan kalau akhir balik laki-laki ini apa tanda-tandanya biar mereka memecahkan sendiri dari bahan bacaan yang telah kita berikan di orientasi tersebut. Habis itu kita bimbing. Nah, bukan ditunjukkan, kita bimbing. Nah, ini kalau yang laki-laki silahkan baca halaman ini, dicari penyelesaiannya sendiri. Habis itu baru dikembangkan, terakhir dianalisis. Itu langkah-langkahnya, Pak, untuk kegiatan inti pada PBL. Kalau PJBL, apa, Pak? Pernah dengar PJBL, Pak? Ada PJ, PBL, ada PJBL. PJBL Project Based Project Project Based Learning nggak salah Pak. Nah, apa tuh, Pak? Project Based Learning itu apa, Pak? Project Based Learning itu sistem pembelajaran yang eh, mungkin hampir sama ya Pak PBL dengan PJBL Pak cara anunya Pak. Iya. Ah, mungkin hanya bedanya istilah mungkin PBL tadi eh, memecahkan masalah dengan sendirinya eh, tetap dibimbing. Kemudian kalau PJBL itu apa ya Pak ya? Project. Project, Kita buat proyek ya atau project ya. kegiatan. Nah, Misalnya kalau tanda-tanda balik itu siapkan video gambar-gambarnya seperti Bapak tuh kan ada dari anak kecil. Nah, nah, itu nanti anak tuh yang memilih iya, atau mereka menggambar ini anak ini tanda-tanda kalau sudah dewasa seperti ini gambarnya digambar. Kalau kaligrafi kan, kalau di elemen Al-Quran hadis, anak itu silakan ditulis membuat kaligrafi. Itu namanya proyek. Tetap berkelompok karena berkelompok itu mereka lebih aktif dibanding sendiri-sendiri. Oke, baik. Eh, sampai sekarang sudah lah. Kita lanjut Pak ya Pak. dengan penguasaan P5 PPRA. Bapak di sekolah Bapak SD berapa? Bapak SD? Ngajar SD SD? 100, SD 100 Pak. Iya, di sekolah Bapak sudah melaksanakan proyek P5. Eh, Insya Allah sudah Pak. Jadi Nah, sekarang materi. ceritakan Pak, bagaimana proyek P5 di sekolah Bapak? Kalau sekarang ini materi P5-nya, proyek P5-nya eh, kawan-kawan itu kami juga ikut. Di situ kami sekarang ini masih ke produk makanan Pak. Jadi anak Ya, itu diajarkan, dibimbing. Nah, dari untuk kelas satu mungkin dari kelas satu mereka mencari Pak apa yang di apa yang ingin diolah makanan tadi itu. Nah, namun kali ini saya baru mau membuka kayak sejenis mungkin daur ulang Pak. Da- ya. Daur ulang yang sudah kalau yang sudah dilaksanakan itu produknya seperti makanan Pak. Mencari apa yang apa ingin diolah nantinya. Kemudian yang kelas fase B itu sudah mencari istilah itu mulai mengolahnya. Fase C pemasaran Pak bagiannya. Oke, baik. Di proyek P5 itu ada dimensinya, Pak. Ada 6 dimensi. Nah, di yang Bapak buat itu, di proyek P5 itu ada 6 dimensi. Coba sebutkan, Pak, dimensi yang Bapak ketahui dari 6 tersebut. eh yang pertama mungkin Pak yang beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
Kemudian Ya, dan berakhlak mulia. Tuh. alhamdulillah seperti lagu yang sudah disampaikan eh, itu tadi lagunya mungkin nyanyinya kayak apa ya? Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan yang esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Nah, gitulah Pak kurang Nah, lebih. itulah Pak, dimensinya itu. Ada berapa tadi itu Pak? Ada Dalam lagu itu. eh, Itu dimensinya Pak, 5 atau 6. ada beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan Hmm, berakhlak mulia. Yang ya, kedua ada kreatif, mandiri, mandiri, ada kreatif. gotong royong, kreatif, kebinekaan global, Nah, dan bernalar kritis. Oke, itu dimensinya Pak. Kalau tema P5-nya Pak, untuk kita SD itu ada 6 juga Pak. Coba Bapak sebutkan tema-temanya yang Bapak ketahui. Bapak melaksanakan kan di sekolah tema apa Pak? baru mulai melaksanakan Pak. Ya, apa temanya Pak? Kan Hmm, ada temanya tuh. Misalnya Bapak tadi apa judulnya? judul judul yang untuk apa Pak? Eh, Yang punya saya Pak. Judul dari P5 yang Bapak laksanakan di sekolah. Gaya hidup belajar gaya hidup berkelanjutan Pak. Kalau Nah, itu termasuk tema tuh Pak. Itu gaya ya. hidup berkelanjutan. Hmm. Apalagi Pak yang Bapak ingat? Ada kearifan lokal. Ya kearifan lokal Pak, kearifan lokal, kemudian gaya hidup berkelanjutan mungkin Pak. Kearifan lokal tuh mungkin bisa dikategorikan seperti apa ya, makanan gitu Pak ya. Ya, bisa makanan yang biasa di daerah Bapak. Misalnya Ya, di Sungai Ubar, nah, orang bisa banyak pisangnya. Jadi ya anak bikin, disuruh buat bikin keripik pisang. Itu betul Pak, namanya kearifan lokal. bagusnya tema yang diambil adalah kearifan lokal seperti itu. Oh ya Pak. Oke. Itu aja Pak ya. Kita lanjutkan dengan anu Pak, yang terakhir. Karena waktunya tadi sudah kita hanya 15 menit, kayaknya tidak cukup kayaknya. Kita lanjutkan dengan yang terakhir Pak, proposal PTK. Bapak sudah buat proposal PTK Pak? Insya Allah sudah Pak. Nah, apa judulnya Pak? Judulnya tentang terkait masalah usia balik juga Pak. Oh, terkait saya balik. Coba judulnya apa Pak? Judulnya Ingat apa Pak? kayak kemarin ya. Ingat ya Pak? Lupa-lupa ingat. Kalau tidak ingat Cuman, judulnya, cuman ingat kenapa mau Bapak buat kenapa Bapak buat PTK? Kenapa? Kenapa apa gunanya kita membuat PTK? kalau tidak bentar Pak, kalau tidak salah judulnya itu upaya meningkatkan hasil belajar PAI pada materi usia tanda-tanda tanda-tanda usia balik kalau tidak salah Pak. Kalau tidak salah tapi Kalau tidak salah ya Pak. nah, Jadi diingatkan Pak, kita membuat penelitian itu gunanya apa? Gunanya karena ada masalah. ya Pak. Ada masalah, berarti masalah Bapak tuh anak tuh kurang bisa memahami Kurang bisa materi yang Bapak ajarkan. ya Pak, betul. Jadi misalnya Bapak menggunakan materi ceramah, anak Hmm, tuh tidak begitu paham, diubah diubah model pembelajarannya. Bisa ya. menggunakan PBL tadi atau PJBL. Dari judul Bapak tadi tuh belum baru menyebutkan masalah, tidak menyebutkan solusinya. Jadi misalnya tadi Bapak upaya meningkatkan Upaya meningkatkan nilai belajar ya, nilai nilai belajar. belajar siswa. Iya, Nilai belajar siswa dengan metode PBL. Berarti metode sebelumnya Bapak tidak baik, dengan metode PBL itu mudah-mudahan lebih baik. ya Pak. Oke. Kalau di proposal itu Pak, kalau proposal, kalau apa saja isinya Pak di PTK itu? Misalnya ada Dari di, maksud di daftar isinya yang Bapak ingat apa? maksudnya dari awal ya Pak ya. Iya, Dari awal itu ada apa ya? nggak Mungkin apa-apa. dari awal, kalau dari awal yang pertama dilakukan mungkin ada Pak di ada halaman judulnya Pak.
Ya jelas lah harus ada halaman judul. Kemudian Biasanya ada latar belakang. kata Ada pengantar. latar belakang. Maksud latar belakang tuh kita mengambil judul tuh kenapa? Misalnya Bapak tadi eh, apa? Mas untuk meningkatkan nilai belajar siswa misalnya. Berarti latar belakangnya itu berarti anak tuh nilai pelajaran agamanya materi balik itu anak tuh tidak bisa. Nah, jadi nanti ada rumusan masalahnya. Baru muncul rumusan masalah. Mungkin karena metodenya yang tidak baik. Nah, jadi baru kita cari metodenya. Setelah dapat rumusan masalah, baru tujuan penelitian, berarti untuk meningkatkan. Setelah dapat tujuan penelitian, baru manfaatnya apa kira-kira. Setelah dapat manfaatnya, baru kita kajian teorinya. Teorinya pakai apa, misalnya kalau PBL itu apa, APJBL itu apa, nanti pakai metode apa yang terbaik untuk itu. Habis itu baru langkah-langkahnya, Pak. Kalau langkah-langkah tuh setelah proposal baru ada langkah-langkahnya, ada siklus. Kalau PTK itu bedanya dengan skripsi, Pak, ada siklusnya. Nah, siklusnya kita langsung percobaan. Percobaan pertama setelah melaksanakan pembelajaran menggunakan metode ini sudah berubah atau tidak berubah gitu. Jadi biasanya ada minimal 2 siklus. Itu Pak ya. Dipahami lagi nanti masalah PTK-nya Pak. Oke, baik. Terima kasih Pak. Baik. Sampai di sini Terima kasih Pak atas bimbingannya. kegiatan menteri Mudah-mudahan kita. mudah-mudahan eh, dapat kami amalkan dan dapat kami laksanakan di sekolah kami nantinya. Iya, baik. Iya. Oke Pak, terima kasih. Silakan